Fathul Izar niku adalah kitab mbukak sarung. Nama kitab ini adalah Fathul Izar. Oh, Fathul Izar. Dan kalau Baraya mau selidiki lebih jauh lagi, sebenarnya kitab ini tuh satu hoax. Kalau kita lihat sih memang isinya itu ya banyak hal-hal yang perlu kita pertanyakan sumbernya dari mana gitu kan ya. Apakah ada dari referensi Al-Quran ataupun hadis. Contohnya yang model-model begini nih. Kalau bercocok tanam di malam Sabtu maka anaknya terlahir bodoh. Ini dari mana nih? Jadi tidak perlu percaya dengan buku-buku semacam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan terhadap channel ini melalui Kris. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan rezeki yang lebih besar lagi. Semoga menjadi pahala jariah bagi siapapun yang ingin berpartisipasi mendukung agar channel ini terus berkembang, bertahan lebih lama di sosial media. Silahkan scan Kris yang ada di layar. Barusan saya nonton video Pak Guru Gembul yang ini. Menurut saya video Pak Guru Gembul yang ini menarik untuk kita sebarluaskan sebagai bentuk edukasi mengenai kenapa banyaknya terjadi kasus bercocok tanam di lingkungan pesantren dan itu terjadi secara terus-menerus. Oh ya, saya menggunakan istilah bercocok tanam karena memang dari pihak YouTube tidak memperbolehkan kreatornya itu terlalu vulgar dalam menyebutkan hal-hal seperti itu. Jadi ketika saya mengucapkan bercocok tanam, semoga teman-teman paham lah yang dimaksud itu apa ya. Langsung aja coba kita lihat ya video Pak Guru Gembul yang ini. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Di pesantren-pesantren tradisional di Indonesia itu beredar sebuah kitab yang isinya kurang lebih seperti ini. Saya bacakan satu demi satu, tapi Baraya mohon untuk menahan diri ya. Isinya adalah, bila mulut seorang perempuan adalah lebar, maka anunya juga pasti lebar. Bila mulutnya kecil, maka anunya juga pasti kecil. Kalau anunya kecil, kalau mulutnya kecil, anunya kecil. Ini diajarin di pesantren katanya. Bila hidungnya mancung, maka dia tuh tidak terlalu berhasrat dalam melakukan aktivitas enak-enak. Kemudian bila dagunya panjang, berarti area bawahnya itu sedikit terbuka dan bulunya sedikit. Sampai bulu-bulunya juga dijelaskan gitu ya. Kalau dagunya panjang, berarti bulunya dikit. Dan kemudian bila alisnya tipis, maka posisi anunya itu agak ke dalam. Bila mulut atau lidahnya merah, berarti bagian bawahnya itu kering, dan seterusnya dan seterusnya. Istilah saya sebut bagian bawah, kemudian anu dan sebagainya itu adalah sensor untuk menjaga kebaikan bersama. Betul. Tetapi kalau Baraya baca kitab aslinya, maka Baraya akan menemukan bahwa istilah yang digunakan itu sangat eksplisit, sangat literal, sangat jelas. Vulgar, ya. Dan sekarang Baraya bayangkan kalau ada anak-anak di pesantren yang belajar tentang hal ini dan kemudian diajarkan bahwa kitab ini memang serius dan sebagai referensi seksologi Islam dan seterusnya, maka apa yang mereka bayangkan kira-kira? Setiap kali mereka bertemu dengan perempuan, maka mereka mulai akan melihat-lihat wajahnya. Oh, matanya begini, berarti itunya begitu. Oh, hidungnya begitu, berarti itunya begitu, dan seterusnya. Iya, jelas lah. Kalau diajarkan tentang melihat wanita dari fisiknya lalu dikaitkan dengan bagian dalamnya, ya nanti santri-santrinya pasti akan berpikir, oh perempuan itu dagunya panjang berarti bawahnya panjang. Ya begitulah pokoknya ya. Iya kan? Nah, nama kitab ini adalah Fathul Izar. Oh, Fathul Izar. Dan kalau Baraya mau selidiki lebih jauh lagi, sebenarnya kitab ini tuh satu hoax. Jadi tidak ada satupun sumber referensi akademis yang bisa diterima di sini. Jadi bukan hanya sumber referensi akademis, sumber agama pun sama sekali tidak ada. Jadi di dalam hadis tidak ada, di dalam Quran juga tidak ada. Ini kata ulama juga tidak ada. Ini hanya disebut sebagai orang menurut ahli-ahli hikmah atau. Oh, jadi lebih seperti kayak keperdukunan dong ya. Ini penulisnya itu dia bertapa selama 3 tahun kemudian menulis kitab ini dan selesai, ini dianggap sebagai rujukan untuk pesantren-pesantren. Dan Gimana? Jadi ilmunya didapat dari bertapa. Ini ngarang aja. Ini penulisnya itu dia bertapa selama 3 tahun kemudian menulis kitab ini dan selesai, ini dianggap sebagai rujukan untuk pesantren-pesantren. Ini bertapa 3 tahun untuk mengetahui bagian dalam. Ya oke, kita lanjut lagi. Makanya saya tanyakan lagi, apakah dengan rangkaian kejadian kasus-kasus pelecehan yang ada di pesantren ini terkait dengan fenomena kitab-kitab yang seperti ini yang diajarkan di pesantren dengan begitu vulgarnya? Saya ajak Baraya untuk berpikir bersama-sama, karena sekali lagi ya, coba Baraya cek siapa YouTuber yang berani untuk mengkritik ini gitu. Gak ada yang berani, karena resikonya besar Baraya. Digeruduk lah, ancaman pembunuhan lah, kanalnya dihack dan lain sebagainya, udah parah. Iya bener sih. Kita bahas pengajian dangdutan aja mau diparani gitu kan, dicari, minta Sherlock dan lain-lain. Saya pernah ngalami hampir 2 minggu lamanya DM TikTok itu nggak putus, masuk terus notifikasi DM TikTok. Isi DM-nya ya kata-kata kotor, binatang gitu ya, minta Sherlock, minta duel.
Ya, sebabnya karena saya membahas pengajian dangdutan, tapi memang itulah resiko dakwah mengkritik orang-orang yang memang SDM rendah, nggak nyampe cara berpikirnya, dia nggak bisa menalar, dia nggak bisa berliterasi, yang dia bisa cuman pakai otot doang kan begitu. Nah, kembali lagi ke videonya Pak Guru Gembul tadi ya, ini kita nggak usah reaksi sampai full videonya, intinya kan kita sudah paham lah teman-teman apa yang dimaksud Pak Guru Gembul di dalam video ini, tapi teman-teman yang mau nonton video fullnya silakan di channelnya Guru Gembul ya. Pak Guru Gembul di sini mempertanyakan apakah kasus percocokan tanam di lingkungan pondok pesantren itu ada kaitannya dengan kitab Fathul Izar yang dinilai pembelajaran tentang anu-anunya sangat vulgar dan tidak berdasarkan referensi Al-Quran dan hadis, hanya lebih kepada seperti kayak ilmu hikmah lah. Klaimnya kan begitu, bertapa 3 tahun tiba-tiba paham tentang ilmu ini ilmu itu. Kalau kita lihat sih memang isinya itu ya banyak hal-hal yang perlu kita pertanyakan sumbernya dari mana gitu kan ya. Apakah ada dari referensi Al-Quran ataupun hadis. Contohnya yang model-model begini nih. Barang siapa menyetubuhi istrinya pada malam Jumat maka anaknya terlahir akan hafal Quran. Nah, ini dari mana? Dalilnya dari mana? Referensinya dari mana? Karena ini kan membawa Al-Quran ya gitu kan. Lalu berikutnya nih, kalau bercocok tanam di malam Sabtu maka anaknya terlahir bodoh. Kalau malam Sabtu bodoh katanya. Kalau malam Ahad maka anaknya terlahir akan menjadi seorang pencuri dan penganiaya ya kan. Kalau anu-anu malam Kamis maka anaknya terlahir akan menjadi orang yang berhati ikhlas. Tahu ya isi hatinya. Ya, ada juga ini kalau anu-anu dalam keadaan lampunya terang gitu ya, nyala, maka anaknya terlahir akan berwajah tampan atau cantik. Ya wajar sih kita mempertanyakan ini dalilnya apa, sumbernya apa. Ini apa lagi? Kenikmatan di dunia ada 3, yakni menyentuh, mencium, dan memasukkan penis. Vulgar banget ya. Sepertinya ini memang harus dikaji ulang apakah layak santri-santri di negara Indonesia diajarkan hal-hal seperti itu. Kalau melihat perempuan dagunya panjang berarti anunya dalam, melihat alisnya tebal berarti yang bawahnya juga tebal. Itu buat apa ilmu seperti itu? Kalau bercocok tanam lah gitu ya, di malam Sabtu anaknya bodoh. Sebenarnya banyak juga ulama-ulama dari Aswaja yang mengkritisi hal ini. Contohnya seperti Buya Yahya. Buya Yahya itu tidak menyarankan santri-santrinya untuk membaca kitab-kitab seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Izin bertanya, Buya. Berkaitan dengan kitab Fathul Izar yang dikenal sebagai kitab panduan untuk hubungan suami istri secara Islami. Di dalam kitab tersebut dikatakan, berhubungan suami istri di malam Jumat maka nanti anaknya yang terlahir akan hafal Al-Quran. Berhubungan suami istri pada malam Sabtu maka anaknya yang terlahir akan menjadi gila. Pulang dari kerja pas dapat malam Selasa. Aduh, mau hubungan besok anak saya gila. Ini dari mana nih? Tidak usah lah. Jadi perlu dari mana? Sumbernya dari mana? Kapan saja boleh, siang, malam, pagi, sore boleh. Jadi tidak perlu percaya dengan buku-buku semacam. Jadi memang tidak semua pondok pesantren di Indonesia itu mengajarkan kitab-kitab Fathul Izar itu kepada santri-santrinya. Apalagi kalau misalnya afiliasinya pesantren Salafi gitu ya, pesantren ya kayak begitulah. Ya sudah pasti nggak ada lah kalau yang kayak gitu. Tapi kalau di kalangan pesantren Aswaja sih memang ada, tapi nggak semuanya teman-teman. Dan memang kita lihat juga konten-konten di TikTok banyak sih yang membanggakan tentang Fathul Izar gitu ya. Ini kitab Fathul Izar. Fathul Izar niku adalah kitab mbukak sarung. Wah, iki mantep nih. Wah, iki mantep nih. Wah, iki mantep nih. Semoga ke depan ada evaluasi ya, apakah masih relevan, apakah masih pantas nih santri-santri diajarin kitab semacam itu, kitab membuka sarung katanya Ustazah Mumpuni tadi. Kitab mbukak sarung. Wah, iki mantep nih. Dan bagi ibu bapak yang tidak mau anak-anaknya diajarin hal seperti itu, ya jangan mondokkan ke pesantren yang memang mengajarkan kitab-kitab semacam itu. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.